Assalamualaikum, saya Diki Nugroho dari Ranap 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang T3, T4, dan TSH. T3 atau hormon triioditironin, hormon diproduksi oleh kelenjar tiroid adalah hormon triioditironin. Hormon triioditironin adalah bentuk aktif dari hormon tiroid, sekitar 20%. Hormon triioditironin disekresikan langsung ke dalam aliran darah oleh kelenjar tiroid. Sisanya 80% dihasilkan dari konversi tiroksin oleh organ seperti hati dan ginjal. Hormon tiroksin atau T4 fungsi utamanya adalah untuk mengatur metabolisme tubuh. Hampir semua sistem tubuh dipengaruhi oleh hormon tiroksin ini. Oleh karena itu, kadar hormon tiroksin ini harus berada dalam keadaan normal untuk bisa menjaga kesehatan tubuh. Thyroid stimulating hormone atau yang bisa disebut TSH adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari di otak yang berfungsi untuk menstimulasi kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon tiroid. TSH disintesiskan dan disekresikan oleh sel tirotropik kelenjar hipofisis anterior. Sel tirotropik menyusun sekitar 5% dari sel hipofisis anterior dan terletak di area antromedial kelenjar. Sel ini lebih kecil daripada sel lain dan berbentuk irregular dan nukleus yang tipis dan granul sekretori yang relatif kecil. Hipertiroidisme atau tiroksikosis merupakan suatu ketidakseimbangan metabolisme yang terjadi karena produksi hormon yang berlebihan. Bentuk yang paling umum adalah penyakit Graves yang meningkatkan produksi hormon tiroksin atau T4, membuat kelenjar tiroid membesar, goiter atau gondok, dan menyebabkan perubahan sistem yang multiple. Penyebab hipertiroidisme atau tiroksikosis dapat terjadi karena faktor genetik imunologi yang meliputi peningkatan insidensi kehamilan kembar monozigol yang menunjukkan adanya faktor herediter, kemungkinan gen, autosom, resesif koeksistensi yang terjadi kadang-kadang bersama kelainan endokrin lain seperti diabetes mellitus tipe 1, tiroiditis, dan hiperparatiroidisme. Defek pada fungsi limfosit T supresor yang memungkinkan produksi antibodi, imunoglobin yang menstimulasi tiroid, dan imunoglobin yang menghambat peningkatan thyroid stimulating hormone atau TSH. Tiroksikosis klinis yang dipicu oleh asupan yodium berlebihan dari makanan atau mungkin pula stres. Pasien dengan penyakit laten, obat-obatan seperti litium, amiodaron, tumor atau nodul yang toksik. Tanda dan gejala hipertiroidisme meliputi pembesaran tiroid atau goiter, pasien tampak gugup, persipirasi, dan intoleransi terhadap panas. Penurunan berat badan meskipun selera makan bertambah, sering buang air besar, tremor dan palpitasi. Exolfaltamos. Hipotiroidisme terjadi karena insufisiensi hipotalamus, hipofisis, atau tiroid, atau karena resistensi terhadap hormon tiroid. Gangguan ini dapat berlanjut menjadi koma, miksedema yang mengancam nyawa. Hipotiroidisme lebih prevalen pada wanita dibandingkan pada laki-laki. Penyebab hipotiroidisme yaitu produksi hormon tiroid yang tidak adekuat, biasanya sudah tiroidektomi atau terapi radiasi, terutama dengan preparat atau akibat inflamasi. Tiroiditis autoimun yang kronis, penyakit Hashimoto, atau keadaan seperti amiloidosis atau jarang. Kegagalan hipofisis memproduksi TSH. Tanda dan gejala hipotiroidisme meliputi kelemahan
rasa cepat lelah, keluhan mudah lupa, sensitivitas terhadap hawa dingin, kenaikan berat badan yang tidak jelas sebabnya, dan konstipasi. Tanda dan gejala miksedema yang khas berupa penurunan stabilitas mental, kulit kasar atau kering, mengelupas dan tidak elastik, muka dan tangan kaki yang sembab, suara paru, edema periobital, kelopak mata atas yang turun, rambut yang kering dan distribusinya tipis, dan kuku yang tebal serta rapuh ketika penyakit berlanjut, gangguan kardiovaskuler yang meliputi penurunan curah jantung, frekuensi nadi yang lambat, tanda-tanda sirkulasi perifer yang buruk, dan kadang-kadang pembesaran jantung. Anoreksia, distensi abdomen, menorgia, penurunan libido, infertilitas, ataksia, dan nistagmus. Refleks dengan berkurangnya waktu relaksasi, khususnya pada tendon Achilles. 4. Progresivitas penyakit yang berlanjut menjadi koma miksedema. Biasanya progresivitas ini berjalan secara berangsur-angsur, tetapi dapat pula terjadi karena secara tiba-tiba pada keadaan stres yang memperburuk hipotiroidisme yang berat atau lama, termasuk keadaan stupor yang progresif, hipoventilasi, hipoglikemia, hiponatremia, hipotensi, dan hipotermia.